Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Ustazah Finda. Pada video kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia materi cerita fabel. Are you ready? Yuk, kita mulai saja. Oh ya, jangan lupa berdoa dahulu, kemudian bulatkan tekad dan niat untuk belajar. Kompetensi dasar dan pencapaian untuk materi ini adalah kompetensi dasarnya, informasi tentang fabel atau legenda daerah tempat yang dibaca atau didengar. Pencapaian peserta didik adalah kamu dapat memahami pengertian, ciri-ciri, jenis dari cerita fabel. Masih ingatkah kalian dengan cerita fantasi? Ayo, apa itu cerita fantasi? Dibuka lagi buku catatannya. Kita sudah belajar materi ini di semester 1 loh. Kunci kalian untuk menguasai dan memahami materi ini adalah kalian harus bisa atau memahami cerita fantasi terlebih dahulu. Oke? Kenapa? Karena cerita fabel adalah salah satu bentuk dari cerita fantasi. Oke, kalau begitu let's study. Cerita fabel pengertiannya adalah cerita fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Dapat disebut juga dengan cerita moral karena sangat berkaitan dengan pesan moral. Ciri-ciri dari cerita fabel adalah ada ciri-ciri umum, ada ciri-ciri dari segi bahasa. Mari kita bahas satu persatu. Dari ciri-ciri umumnya adalah yang pertama, fabel mengambil tokoh para binatang. Kemudian, watak tokoh ada yang baik, ada juga yang buruk. Lalu, tokoh berbicara seperti manusia. Selanjutnya, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab dan akibat. Dan yang terakhir, fabel menggunakan latar alam, hutan, sungai, kolam, dan lain-lain untuk latarnya. Kemudian, ada ciri-ciri dari segi bahasa. Yang pertama, menggunakan kalimat naratif. Kalimat naratif itu adalah rangkaian kalimat yang bersifat menguraikan cerita atau menjelaskan secara rinci sebuah cerita atau peristiwa. Kemudian ada kalimat langsung dan tidak langsung. Itu pasti masuk ke dialog. Jadi ada dialog antar tokohnya. Kemudian menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal. Next, ke jenis cerita fabel. Jenis cerita fabel itu ada dua, yaitu yang pertama ada fabel alami. Adalah tokoh cerita yang menggunakan watak tokoh binatang sesuai dengan kondisi alam nyata. Misal, kura-kura diberi watak lamban, singa diberi watak buas dan ganas, dan menggunakan alam sebagai latarnya. Kemudian yang kedua ada fabel adaptasi atau fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya di dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar. Berbeda dengan alami, kalau yang fabel adaptasi menggunakan latar di rumah, di jalan raya, bisa menggunakan mobil, dan lain sebagainya. Next, berikut Ustazah kasih contoh-contoh film yang menggunakan hewan sebagai tokoh dan bisa disebut dengan cerita fabel atau cerita moral. Yang pertama, ada Zootopia. Zootopia masuk ke dalam jenis fabel adaptasi karena latarnya adalah sebuah kota, ada mobil dan tokoh yang menyerupai manusia. Yang kedua ada Madagaskar. Masuk ke dalam jenis fabel alami karena latarnya ada di alam dan juga kebun binatang. Sifat alami tokoh juga ditunjukkan dalam setiap karakter hewan. Yang ketiga ada Kung Fu Panda. Masuk ke dalam jenis fabel adaptasi karena latar ada di pedesaan panda. Kemudian ada rumah dan sering melakukan aktivitas seperti manusia. Kemudian yang keempat ada Puss in the Boots. Juga masuk ke dalam jenis fabel adaptasi karena latarnya di sebuah kerajaan dan karakternya sudah sangat berubah dari kucing pada umumnya. Yang kelima ada Finding Nemo. Masuk ke dalam jenis fabel alami karena menunjukkan kehidupan tokoh ikan di lautan. Yang terakhir, A Bug's Life. Masuk ke dalam jenis fabel alami. Kenapa? Karena menunjukkan kehidupan atau
menceritakan serangga di alam nyata. Nah, dari contoh-contoh yang sudah Ustazah berikan, apakah kamu sudah memahami materi ini? Semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah, materinya sampai sini dulu. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.